Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahuinya pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Selamat pagi Mas Herditya. Halo, selamat pagi Mas. Iya, baik Mas. Ini IHSG kan kemarin ditutup di zona hijau dan pagi ini IHSG dibuka di Betul. zona hijau juga ya kan. Zona hijau kembali. Menguat 0,41%. Ya, ini prediksi Anda untuk IHSG sepanjang hari ini akan seperti apa, Mas? Oke, untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini kami perkirakan akan cenderung bergerak positif ya. Namun harap diperhatikan adanya terjadi fluktuatif di tengah-tengah hari atau di sesi 1, sesi 2 seperti itu. Kami memperkirakan memang secara besarnya IHSG masih berpeluang untuk menguji area di 5040, 5075 sampai ke area 5100 seperti itu Mas. Namun teman-teman harap perhatikan nanti di level support terdekatnya memang agak cukup jauh di bawah 5000 di 4840 dan 4820 seperti itu. Baik, Mas Didit, ini kan sudah tembus ya di level 5000. Jadi sebetulnya berapa Betul. target selanjutnya, Mas? Oke, level psikologis saat ini memang di area 5000 ya. Jadi untuk target terdekatnya kami memperkirakan IHSG akan menguji di area 5075 sampai 5100. Kalau misalnya sampai di akhir minggu ini IHSG ditutup di atas 5100 atau bahkan di atas 5110, maka di minggu depan kami perkirakan IHSG akan melanjutkan penguatannya paling tidak nanti ke area 5150 terlebih dahulu seperti itu. Baik. Mas, ini kan kita ketahui bahwa DPR sudah mengesahkan ya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang beberapa waktu lalu. Nah, ini apakah sentimen ini mempengaruhi pergerakan IHSG, Mas? Ya, memang sedikit banyak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin menjadi undang-undang ini mempengaruhi di pergerakan IHSG terutama di emiten-emitennya. Seperti kita ketahui yang berpengaruh saat ini terutama dari emiten pertambangan batubara seperti itu, yang kedua dari emiten telekomunikasi di mana pemerintah ingin berbagi spektrum ya untuk sektor telekomunikasi, kemudian dari sektor properti di mana WNA itu bisa memiliki properti di Indonesia seperti itu. Baik. Mas Didi, cadangan devisa Indonesia turun pada bulan September. Nah, apakah akan berpengaruh pada IHSG? Sebetulnya memang cadangan devisa ini untuk mempertahankan ini ya nilai tukar rupiah ya nantinya ya dipergunakan seperti itu. Memang sedikit banyak akan mempengaruhi IHSG, namun kita lihat katalis-katalis IHSG sendiri dari sisi domestik selain Omnibus Law juga cadangan devisa dan juga dari nilai tukar rupiah seperti itu. Kemudian dari sisi globalnya kita melihat adanya stimulus yang kemarin sempat diperdebatkan ya di Kongres Amerika Serikat dan juga penanganan dari pandemi COVID di secara global. Namun secara teknikal kami juga melihat pergerakan IHSG ini masih akan ada kecenderungan untuk menguat terlebih dahulu. Namun demikian tetap perhatikan seperti yang tadi saya katakan adanya support di 4820 hingga 4840 seperti itu Mas. Nah, lalu selanjutnya bulan Oktober dan November ini kan biasanya indeks cenderung menurun. Nah, tapi menguat pada bulan Desember karena sentimen window dressing. Nah, ini bagaimana untuk tahun ini, Mas? Oke, sebetulnya secara historical ya kalau kita lihat selama 5 tahun ke belakang di bulan Oktober itu IHSG malah cenderung menguat seperti itu. Namun ada satu tahun saya agak lupa di tahun berapa memang IHSG kecenderungannya terkoreksi. Perbedaannya tahun 2020 ini kan kita juga terkena dengan pandemi COVID-19 seperti itu ya. Kami melihat memang pun menguat nanti penguatannya tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian dapat kita lihat di November kita akan juga terpengaruh dengan pemilihan presiden di Amerika Serikat seperti itu. Dan memang kalau secara kita di MNC Sekuritas kita membuat semacam guidelines ya selama 1 tahun. Memang di bulan November ada kecenderungan untuk turunnya IHSG terkoreksi seperti itu Mas, dan di bulan Desember kembali naik sampai bulan Januari atau mungkin di Februari awal seperti itu.
Baik, Mas, kita ke saham sekarang. Nah, ini dengan disahkannya Oke, RUU Cipta Kerja ya jadi undang-undang, ini ada saham apa ya. yang Anda rekomendasikan sejauh ini, Mas? Sebenarnya di luar dari disahkannya UU Cipta Kerja, kami memperhatikan saham-saham consumer, terutama di sigaret ya, di rokok, seperti HMSP dan Gudang Garam, di mana secara teknikal kami memperkirakan sudah menyelesaikan tren turun secara midterm-nya, secara besarnya pun juga nampaknya sudah selesai. Dan untuk GGRM dan HMSP ini juga akan kecenderungan menguat seperti itu. Kemudian yang kedua, dari saham-saham big bank seperti BBCA itu juga cukup menarik untuk diperhatikan karena masih ada potensi penguatan ya. BBCA, BBNI itu masih cukup menarik. Kemudian dari sektor-sektor properti tapi selektif seperti BES, kemudian ada Demas, dan kemudian satu lagi ada dari sektor properti itu seperti Wika, itu masih cukup menarik untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk sektor farmasi ini, Mas. Ini kan kita sudah melihat kenaikannya ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ini sudah bisa dikoleksi atau harus tunggu turun dulu atau bagaimana kalau dari Anda, Mas? Untuk dari sektor farmasi ya, contohnya kemarin seperti INAF dan KF yang kecenderungannya menguat cukup kuat sekali dan cepat. Kami melihat secara teknikal pergerakannya memang saat ini sedang dalam fase-fase korektifnya, namun fase korektif ini tidak akan berlangsung lama, mungkin secara jangka pendek sampai menengah saja. Meskipun demikian, para pelaku pasar silakan cermati saham-saham dari sektor farmasi, KF, INAF, kemudian ada Kalbe yang sedikit memang agak lagging di Kalbe, untuk melakukan buy on weakness terlebih dahulu saja. Jangan terlalu agresif di saham-saham seperti ini. Baik. Nah, ini Mas Didit, ini saat Trump positif COVID, ini kan harga emas melambung ya, Mas. Nah, ini sekarang kondisi Trump sudah membaik. Nah, bagaimana dengan pergerakan saham Antam dan saham MDKA, Mas? Oke, secara teknikal ya, kita bicara secara teknikal, memang untuk saham Antam ini masih ada kecenderungan untuk terkoreksi terlebih dahulu. Maksudnya adalah paling tidak nanti silakan perhatikan area 680 hingga 700 untuk melakukan pembelian di Antam. Kemudian MDKA saat ini sedang berada di akhir-akhir penguatan jangka pendeknya. Jadi misalnya ada pelaku pasar yang mempunyai saham MDKA mungkin bisa profit taking dulu, kemudian nanti bisa buyback di area 1650 hingga ke area 1700. Dan target MDKA sendiri dalam jangka menengahnya kami perhatikan memang masih bisa mencapai ke area 1800-an, seperti itu. Baik, Mas Henditya, terima kasih atas waktunya dan informasinya bersama kami di IDX Opening Bell. Terima kasih kembali. Ya, baik, pemirsa, demikian tadi analis MNC Sekuritas Henditya Wicaksana.